Yang pertama, kita akan ngebahas pengertian dari manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Namun, secara umum, manajemen adalah sebuah ilmu dan juga seni di dalam pengelolaan dari sumber daya untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian manajemen menurut para ahli. Pengertian manajemen menurut Suwarjo Puspopranoto, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian manajemen menurut Hani Handoko, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang yang menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Pengertian manajemen menurut Richard Aldous, manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Lalu, kita akan ngebahas apa sih tujuan dari manajemen. Tujuan manajemen yang pertama adalah menerapkan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau situasi dan membuat sebagai penyesuaian dan koreksi jika ada penyimpangan dan implementasi strategi. Yang ketiga, selalu memperbaharui strategi yang kami rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, selalu meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Yang kelima, selalu berinovasi pada aktivitas sehingga kita hidup lebih teratur. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah bisnis. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelum menjadi keadaan setelahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam perusahaan kecil. Di lain pihak, perusahaan besar yang melakukan perubahan juga membutuhkan kekuatan yang besar. Perubahan dalam bisnis merupakan tindakan beralihnya suatu bisnis dari kondisi yang berlaku ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas untuk dapat mengelola perubahan dalam bisnis. Salah satu perusahaan yang melakukan perubahan dengan inovasi baru yaitu Gojek. Gojek adalah salah satu brand pemesanan mobilitas yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Berbeda dengan kompetitor lainnya. Pada masanya itu, orang-orang harus berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Gojek justru hadir dengan menginformasikan layanan berupa aplikasi pemesanan hanya dengan satu sentuhan. Transformasi digital ini mengantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142 triliun rupiah pada tahun 2019. Kesimpulannya, tak bisa kita pungkiri, setiap bisnis di era sekarang memang diharuskan bertransformasi ke era digital dan mulai menggunakan teknologi secara efektif dalam menarik perhatian pelanggan. Peranan internet tidak lagi hanya sekedar kepentingan pribadi, namun juga bisa untuk membuka kesempatan
bagi bisnis untuk tumbuh menjadi lebih besar. Hal penting yang harus Anda lakukan saat ini adalah Anda harus bisa lebih melihat apa pain yang dirasakan oleh pelanggan dan apakah pain tersebut dapat terselesaikan dengan teknologi yang bisnis Anda gunakan.